PowerPoint saya sudah bisa diakses? Sudah, Pak. Baik. Jadi vitamin E merupakan salah satu vitamin yang harus di dalam lemak bersama dengan vitamin A, vitamin D, dan vitamin K. Ini tidak dapat disintesis di dalam tubuh manusia, jadi harus didapatkan dari makanan. Dominan ada pangan dari pangan tadi. Ada beberapa bentuk dari vitamin E dengan nama lain tocopherol, ada yang bentuknya alfa, beta, gamma. Ini kaitannya dengan geometri struktur kimianya. Kemudian ada juga tocotrienol dengan ikatan rangkap yang jumlah 3 dan aktivitas biologisnya yang lebih rendah dibandingkan dengan tocopherol. Kalau Maaf, Pak. Suaranya kurang jelas, Pak. Suaranya kurang jelas. Iya, tadi ke apa? Kresek-kresek gitu. Kalau ini sudah jelas. Ini udah mendingan. Baik, jadi tocopherol adalah nama lain dari vitamin E. Kemudian karakteristik utamanya berperan sebagai antioksidan yang ada di dalam tubuh kita. Ini struktur kimianya. Vitamin E ada di dalam bahan pangan dalam bentuk tocopheryl ester. Nah, ini hampir sama dengan vitamin A. Kalau vitamin A adalah retinyl ester, kalau vitamin E adalah tocopheryl ester. Tocopheryl ester ada di dalam makanan, kemudian dihidrolisis di dalam saluran cerna dengan bantuan cairan empedu sebagai emulsifier. Kemudian enzim pencernaan seperti lipase yang ada dari pankreas, kemudian lipase yang berasal dari sel enterosit, dan di situ nanti terjadi pemecahan tocopheryl ester menjadi tocopherol dan asam lemak. Nah, tocopherolnya masuk ke dalam sel enterosit. Nah, kemudian di sel enterosit masuknya tadi lewat difusi ya. Difusi secara sederhana, kemudian setelah sampai di enterosit, dia akan membentuk retinyl ester kembali bersama kilomikron masuk ke sistem limfatik, kemudian dikembalikan ke sirkulasi darah, di hati, nanti tocopherol yang ada di dalam darah akan didistribusikan ke seluruh tubuh bersama dengan VLDL atau very low density lipoprotein. VLDL dan kilomikron itu sebenarnya sama-sama lipoprotein dengan komposisi yang berbeda. Nah, kemudian setelah dibawa oleh VLDL akan mendistribusikan tocopheryl ester ke seluruh tubuh, di mana sel-sel tubuh yang akan membutuhkan mereka akan mengeluarkan reseptor. Reseptornya akan dikenali oleh VLDL dan tocopheryl ester, kemudian dihidrolisis oleh lipoprotein lipase seluler menjadi tocopherol dan asam lemak. Kemudian tocopherolnya masuk ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Nah, pada saat ada di dalam darah tinggi, kemudian didistribusikan itu tidak dimanfaatkan oleh sel yang ada di dalam tubuh, maka dia akan kembali dibawa oleh lipoprotein kembali menuju hati, dan di situ nanti akan disimpan di dalam sel parenkim hati untuk simpanan sementara. Jadi ini ya, tocopheryl ester di dalam usus menjadi tocopherol masuk secara difusi, tocopherol kemudian di dalam sel enterosit atau sel apital usus disintesis lagi menjadi tocopheryl ester, kemudian menuju sistem limfatik bersama dengan kilomikron masuk ke dalam peredaran darah dan kembali ke hati. Nah, di hati nanti tocopheryl ester akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, yang
diambil dengan adanya reseptor dan lipoprotein lipase seluler. Kalau tidak digunakan, dia akan kembali ke hati, disimpan sementara di dalam sel parenkim. Nah, kalau nanti pada saat asupan makanannya kurang, maka sel parenkim hati yang di dalamnya ada tokoferol dalam bentuk tokopherol ester akan merilisnya ya ke dalam peredaran darah. Jadi akan dilepas, digunakan untuk simpanan sementara sel parenkim hati. Nah, selain kilomikron yang berperan untuk membawa atau menjadi transporter dari tokoferol adalah tokoferol binding protein atau protein yang terikat dengan tokoferol. Nah, kapan ini dibutuhkan? Yaitu pada saat dia tidak terikat pada VLDL atau kilomikron, ya, terutama di dalam seluler atau intraseluler. Nah, kemudian mekanisme peran dari vitamin E adalah sebagai antioksidan. Antioksidan adalah suatu senyawa yang melindungi sel-sel tubuh kita dari paparan radikal bebas. Jadi kalau ilustrasinya adalah radikal bebas itu adalah RH. RH ini radikal bebas ini merupakan senyawa yang memiliki pasangan elektron yang tidak stabil. Kemudian pada saat dia menyerang, misalnya dia mengambil elektron dari salah satu sel yang ada di dalam tubuh, maka dia akan menjadi R-min. RH ini hanya akan diambil oleh radikal bebas, sehingga R ini menjadi tidak stabil atau menjadi ROO. ROO akan memicu degradasinya RH-RH yang lain. Jadi dengan adanya vitamin E sebagai antioksidan, maka sel-sel tubuh terutama yang berbentuk membrannya dari lipid itu akan teroksidasi kalau tidak ada antioksidan. Kalau ada antioksidan, maka yang berperan atau yang diambil oleh radikal bebas elektronnya adalah elektron milik antioksidan. Misalnya vitamin E, dia ada di dalam perlindungan sel usus misalnya, atau sel otot. Nah, sel otot yang tadinya akan didegradasi oleh radikal bebas atau diambil pasangan elektronnya oleh radikal bebas ini dilindungi oleh vitamin E. Maka vitamin E lah yang mendonorkan elektron untuk diikat oleh radikal bebas. Dampaknya nanti vitamin E akan bertransformasi menjadi produk metabolit yang akan diekspresikan melalui feses atau urin. Adapun sel yang dilindungi tadi tidak jadi kehilangan elektron sehingga tetap stabil. Nah, ini mekanismenya. Kemudian ekskresi tadi pada saat tokoferol berikatan dengan tokoferol diambil elektronnya oleh radikal bebas, maka dia menjadi produk metabolit, ya akan dikonversi menjadi produk metabolit yang dibuang melalui urin maupun feses. Nah, perbedaannya tentunya kalau yang dibuang melalui feses ini adalah material yang tidak diserap atau yang disekresikan, artinya diekskresikan oleh cairan empedu. Nah, sedangkan yang urin berarti dia sudah masuk ke peredaran darah, kemudian dia masuk ke filtrasi ginjal, dan pada proses augmentasi ditambahkan untuk diekskresikan. Nah, ekskresi dari vitamin E ini tergantung dari kebutuhan dan tergantung dari asupan harian. Kalau kebutuhan lebih rendah daripada asupan, artinya tubuh akan menghemat. Nah, sedangkan kalau kebutuhan lebih rendah daripada asupan, maka surplus simpanan akan dilakukan. Kalau perlu dengan adanya tokoferol yang melimpah, maka sel parenkim itu akan menyimpan tokoferol selama sementara. Nah, ini mekanisme pertahanan antioksidan yang nanti silakan dibaca. Intinya bagaimana vitamin E sebagai antioksidan itu melindungi sel,
yaitu dia berkorban mendonorkan pasangan elektronnya untuk diikat oleh radikal bebas. Sehingga radikal bebas yang tadinya mau mengambil pasangan elektron dari suatu sel-sel yang ada di dalam tubuh tidak jadi selnya tetap aman. Nah, vitamin A-nya yang berkorban. Nah, ini mekanisme kerja bersama antara vitamin E, kemudian vitamin C, dan GSH. Ketiga komponen ini merupakan antioksidan yang ada di dalam tubuh ya. Vitamin E lebih ke arah eksternal antioksidan, kemudian vitamin C baru ke GSH yang merupakan antioksidan internal. Kemudian vitamin K. Vitamin K ini merupakan vitamin yang larut lemak dan sebagian larut pada pelarut organik ya, dan tidak tahan terhadap sinar matahari maupun suhu tinggi. Kemudian di alam terdapat dalam dua bentuk, yaitu vitamin K1, piloquinone ya, kurang U itu ya, dan vitamin K2 atau menaquinone. Nah, sedangkan di dalam tubuh kita itu sudah bisa mensintesis vitamin K, yaitu dalam bentuk menaquinone, ya, di situ dibantu oleh mikroba yang ada pada usus halus bagian distal, bagian akhir, dan yang ada pada usus besar. Nah, sedangkan ada bentuk vitamin K secara sintetik, yaitu berupa menadion, ya ini aktif setelah mengalami alkilasi. Jadi di dalam usus besar manusia dan usus halus bagian ujung, bagian akhir, di situ terdapat beberapa mikrobia. Banyak mikrobia yang bekerja, ya sebenarnya bukan bekerja untuk kita, dia itu hidup sendiri di sana, tapi kehidupan mereka itu menguntungkan kita. Yang kotoran yang akan keluar difermentasi, kemudian hasil fermentasinya didapatkan produk-produk metabolit yang lain yang dirasa berguna. Kemudian di dalam pangan hewani seperti liver atau hati, kemudian produk turunan dari susu ya, yogurt, kefir, kemudian beberapa produk turunan dari kedelai seperti tempe itu memiliki kandungan menaquinone atau vitamin K. Nah, sedangkan yang piloquinone itu banyak didapatkan dari pangan nabati, yang terutama minyak biji-bijian. Nah, absorpsi ya, piloquinone yang tidak memerlukan pencernaan diserap, ya, jadi piloquinone dari nabati diserap, kemudian penyerapannya meningkat dengan adanya lemak, empedu, dan pankreas, karena mereka berkontribusi di dalam pencernaan. Nah, pada kondisi-kondisi spesial ya, jadi pada kondisi-kondisi khusus tubuh urgent itu penyerapan sudah dimulai dari awal melalui vena porta, jadi tidak melalui sistem limfatik. Tetapi dalam kasus-kasus yang wajar itu porsi itu jarang terjadi. Nah, kemudian menaquinone yang disintesis oleh beberapa bakteri di saluran cerna bagian bawah ini diserap oleh tubuh kita melalui mekanisme transport pasif atau difusi pasif. Kemudian di dalam enterosit, piloquinone dimasukkan ke dalam kilomikron, ya sama tadi dengan vitamin E, kemudian didistribusikan kilomikron remnant atau HDL yang membawa kembali ke jaringan hati. Di hati banyak di metabolisme dan sedikit menyimpan. Ya, kenapa vitamin K sedikit menyimpan? Karena tubuh itu sudah punya jaminan di dalam gastrointestinal bagian akhir itu bahwa mikrobia yang ada di sana itu selalu berproduksi atau selalu menghasilkan vitamin K. Jadi tidak perlu menyimpan banyak-banyak, tubuh itu mampu memproduksi asalkan ada mikrobia yang ada di sana. Berbeda dengan vitamin E, kemudian vitamin A yang tidak ada sintesis secara mandiri, ya, jadi harus didatangkan dari oral atau dari makanan. Kemudian proses ekskresi ya, proses ekskresi digunakan
sebelum dia dikeluarkan atau dibuang, baik itu piloquinone maupun menaquinone, dia akan dikonversi ke dalam produk metabolit yang lain, baru diekskresikan. Jadi harus dikonversi dulu menjadi produk metabolit lain, baru diekskresikan. Oke, kemudian interaksi dengan vitamin K, ya, interaksi vitamin E dan K. Nah, ini bersifat antagonis jika salah satu dikonsumsi secara berlebihan. Ya, biasanya memberikan dampak yang krusial kalau konsumsinya dalam megadosis atau dosis yang sangat tinggi. Kenapa? Karena transporternya hampir sama untuk vitamin larut lemak, jadi tidak disarankan salah satu terlalu tinggi dosisnya, sedangkan yang lain asupannya tidak ada. Nah, kemudian peranan vitamin K ini lebih ke arah ke pembentukan benang fibrin untuk menutup luka atau mengurangi trauma, mengurangi perdarahan, dengan cara dia pada awal ada luka terbuka, kemudian trombokinase, ada protrombin menjadi trombin, kemudian trombin ada vitamin K mengubah fibrinogen menjadi fibrin, kemudian luka bisa tertutup. Kemudian vitamin K juga terkait dengan kalsifikasi tulang. Jadi dengan adanya vitamin K, ya baik itu osteosit maupun mineralisasi yang ada di dalam tulang itu lebih bisa optimal. Nah, defisiensi ini tidak terjadi pada individu normal yang konsumsinya cukup dan tidak ada masalah di gastrointestinal. Nah, masalah akan terjadi apabila gastrointestinal itu belum sempurna, contohnya pada bayi, atau pada kondisi sakit, ya minum antibiotik terus. Antibiotik selain menginaktifkan mikroba patogen, dia juga akan menginaktifkan mikrobia yang ada pada saluran cerna, sehingga di situ nanti produksi vitamin K yang dilakukan oleh mikrobia usus itu tidak terjadi dengan baik. Kemudian beberapa kondisi seperti usus besarnya yang sudah dipotong dan sebagainya, di situ nanti akan mulai terasa terjadi defisiensi. Karena vitamin ini bisa diproduksi oleh tubuh kita asalkan ada mikrobia yang cukup dan aktif. Kemudian toksisitasnya ini tidak terjadi pada asupan piloquinone dan menaquinone, tetapi dia bisa terjadi akibat konsumsi menadion detersidatif dan dalam dosis yang besar. Baik, dari saya reviewnya itu, kita masih ada waktu sekitar 45 menit untuk berdiskusi.